kali ini saya akan memaparkan mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Mari kita simak. Sebelum saya membahas filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, maka akan saya sedikit membahas mengenai profil Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah putra dari GPH Surya Ningrat dan cucu dari Paku Alam III. Nama aslinya adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau pelopor pendidikan bagi masyarakat pribumi di zaman Belanda sehingga dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Kita ketahui bersama, di zaman Belanda dulu tidak semua pribumi boleh bersekolah. Hanya keturunan ningrat sajalah yang boleh bersekolah. Ki Hajar Dewantara menamatkan pendidikan dasar di University Laguerre School, merupakan sekolah dasar khusus untuk anak-anak berasal dari Eropa. Ia juga sempat melanjutkan pendidikan kedokteran di Sofia, namun ia tidak menamatkannya karena kondisi kesehatan yang buruk. Setelah keluar dari Sofia, ia menjadi seorang wartawan dan melakukan kritikan-kritikan pedas terhadap Belanda melalui tulisan-tulisannya, yaitu salah satunya adalah Al is ik een Nederlandse was, yang artinya andai aku seorang Belanda. Keberaniannya itu mengkritik Belanda, maka Belanda memutuskan membuang beliau ke Bangka pada tanggal 18 Agustus 1913. Kemudian di bulan September di tahun yang sama beliau diasingkan ke Belanda. Di negeri Belanda, apa yang ia lakukan? Ya, beliau belajar. Kita ketahui bersama, sebelum zaman internet, posisi yang menentukan prestasi. Di Belanda, ilmu pengetahuan jauh lebih maju dan lengkap dibandingkan di Indonesia. Hal penting pengasingan ini, Suwardi bersentuhan langsung dengan budaya Barat. Dia belajar banyak mengenai pendidikan, filsafat, psikologi, dan lain-lain. Pengenalan ini memperkuat keyakinannya bahwa pengambilan unsur-unsur asing yang bersifat positif akan memperkaya kebudayaan sendiri tanpa melepaskan kepribadiannya sebagai bangsa. Salah satu pemikiran asing yang diadopsi Ki Hajar Dewantara adalah karya Maria Montessori, yaitu La Primera Tarea de la Educación es educar libre para que se desarrolle, yang artinya tugas utama pendidikan adalah menggerakkan kebebasan untuk berkembang. Akhirnya pada bulan Juli 1919, Ki Hajar Dewantara meninggalkan Belanda dan kembali ke Indonesia. Pada tanggal 3 Juli 1922, Taman Siswa didirikan untuk mengenalkan pendidikan kepada masyarakat Indonesia agar menjadi bangsa yang merdeka. Nah, demikianlah profil Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya saya akan membahas mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Apa itu pendidikan? Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Selanjutnya, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu ada dua. Yang pertama, memerdekakan manusia. Manusia merdeka artinya manusia yang lahir atau secara batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatannya sendiri. Memerdekakan satu orang adalah langkah awal memerdekakan satu keluarga, dan pada akhirnya seluruh bangsa akan merdeka. Yang kedua adalah membahagiakan manusia. Kita sebagai guru menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan mereka setinggi-tingginya. Kita lanjut yuk ke filosofi berikutnya, yaitu Tri Rahayu. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu berperan penting terhadap tiga hal. Yang pertama, memajukan dan menjaga diri. Dua, memelihara dan menjaga bangsa. Dan tiga, memelihara dan menjaga dunia. Jadi ingat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Nah, yang berikutnya adalah Triloka. Apa sih itu Triloka? Asas pendidikan kita menurut Ki Hajar Dewantara itu yang pertama adalah Ingarso Suntulodo, yang artinya di depan memberi teladan.
Yang kedua adalah ing matio mangun karso, artinya di tengah membangun motivasi. Dan yang ketiga adalah di belakang memberi dukungan. Yang ketiga ini sangat familiar ya, kita sering lihat di logo pendidikan nasional kita. Pada asas ketiga ini menggambarkan bahwa seorang guru itu bertugas menuntun anak, di mana anak diberi kebebasan namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya sendiri. Selanjutnya adalah tripusat pendidikan. Tripusat pendidikan juga diperlukan agar terjalin kerjasama yang baik untuk menciptakan suasana pembelajaran yang baik pula. Tripusat pendidikan itu terdiri atas keluarga, yaitu orang tua dan wali murid. Yang kedua, sekolah, terdiri atas guru, kepala sekolah, siswa, dan lain sebagainya. Ya, dan yang terakhir adalah masyarakat, meliputi komite sekolah, organisasi profesi, dan lain-lain. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai filosofi berikutnya, yaitu trikon. Pendidikan harus kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu artinya berkelanjutan. Apa yang kalian capai hari ini adalah hasil dari apa yang kalian pelajari dari masa lalu kalian, sejak lahir sampai saat ini, dan begitu seterusnya. Kemudian konvergen, artinya ilmu itu harus dari berbagai sumber. Ambillah ilmu dari luar zona nyaman kalian, karena kalau di situ-situ saja, ya kalian jadi stagnan. Tambah terus pengetahuan kalian. Ki Hajar saja memodelkan pendidikannya banyak mengambil konsep-konsep dari pendidikan di luar. Yang ketiga adalah konsentris. Belajar itu dari luar tuh boleh, tapi kita harus menyesuaikan dengan identitas dan konteks yang ada di hidup kita. Bagaimana kawan-kawan? Apakah sudah paham mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara? Demikianlah pemaparan saya tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Semoga menambah wawasan kita bersama. Pesan saya ada dua untuk kita semua. Yang pertama adalah jangan lupa belajar caranya bahagia, karena murid akan bahagia kalau gurunya bahagia. Dan yang kedua dan tak kalah pentingnya adalah perbaiki diri kita terus. Jadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Belajarlah dari berbagai sumber, tapi jangan lupa sesuaikan dengan konteks kehidupan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya.